kita bertahan atau Anas bisa bertahan dengan playing victim. Nah, di sini isu-isu bahwa Anas korban rezim itu menjadi sangat penting dikeluarkan ketika Anas diserang, atau jurus-jurus simpanan Anas yang terrangkum dari halaman 2, halaman 3. Mas Nurbaningrum sampai keluar sampai hari ini jari masih kuyup, alhamdulillah. Sebelum saya bicara panjang lebar, tentu karena ini masih suasana lebaran, jadi kami dari Kornas mewakili Kornas untuk mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Insya Allah kami semua yang di Kornas memaafkan teman-teman sekalian yang di daerah ataupun yang di wilayah. Yang diharapkan juga sama, mudah-mudahan sebaliknya juga begitu. Selanjutnya, hari ini kita silaturahmi halal bihalal ini memang sudah dirancang sejak sebelum puasa barangkali. Wong gak puasa kok. Gak pengangguran kok. Jadi udah jelas lah, kita masih punya akal sehat. Hanya yang dulu itu kita nggak punya senjata melawan, itu aja. Kita nggak punya senjata melawan waktu itu, gitu. Sehingga kita harus bermain dengan jalur halus. Itu pun berisiko tinggi, gitu. Oke lah, soal jabatan hilang nggak masalah. Jadi saya hanya berharap begini, ini terlalu banyak nanti kita. Saya khawatir terlalu banyak kita menganalisa, lupa kita harus sudah bertarung gitu loh. Ya maaf aja. Ini kan saya nggak perlu ajarin lagi, ini semua kan sudah LK2, LK3 udah lolos semua kan. Masa LK3 sudah lolos, kemudian masih lagi diskusi lagi. Udahlah, yang dilawan sudah nggak punya kekuasaan. Dia sedang menuju Madani terbenam, AU sedang menuju Madani terbit. Muka atas kok, ngapain lagi takut? Ini udah siklus ini. Jadi saya berharap, udahlah habis ini, tadi sudah digarap. Problem AU tinggal dua untuk publik. Satu koruptor, dua gantung di Monas. Itu saja isunya. Kecil itu dikembalikan. Kalau semua bergerak di medsos, selesai barang. Tapi kalau lagi diskusi, ragu-ragu, karena analisa terlalu canggih, lewat lagi itu. Maka stigma AU koruptor tetap ada. Koruptor dilawan dengan dikoruptorkan. Beda tipis. Koruptor enggak, dia bukan koruptor, tapi dikoruptorkan. Karena itu harus dicap koruptor. Aslinya apa? Partainya diambil. Kenapa partainya diambil? Mau dikasih anaknya kok, buktinya sekarang. Simple. Lawan itu opini itu di publik. Tapi kan lelah juga saya kalau saya terus harus main api terus kan. Kanan panggung. Ya, kepada para pembicara, kami mohon untuk dapat melayani wawancara non-stop bersama rekan-rekan media. Kembali nih Pak. Saya kira sudah terus saya bersuara. Jadi waktu Mas Anas masih di dalam pun beliau belum bisa bicara, saya sudah sampaikan. Bahkan saya sempat merangkai waktu dari baik sebelumnya maupun dari hitungan pidato jedah itu kan. Yang paling gampang hitungan pidato jedah itu. Karena itu sudah fase krusial, fase di mana bagaimana caranya AU segera menjadi tersangka. Itu berurut sekali itu. Tanggal 4, kemudian tanggal 7 Pak Sarip Hasan mengatakan bahwa AU sudah tersangka, sprindik sudah ada, tanggal 8, kemudian itu tanggal 9, sampai kemudian tanggal 17. Terus ini rangkaian waktu yang kemudian bagaimana AU untuk tersingkir sebagai ketua umum. Dan itu sudah kita rangkaikan dan satupun tidak ada dibantah peristiwa itu. Karena peristiwa itu kan fakta. Susah untuk membantah fakta. Dan semua orang bisa tahu soal itu kan. Termasuk tanggal 8 Majelis Tinggi mengambil alih misalnya sebagainya kan semua ada kan. Jadi sebenarnya saat ini momentum untuk Mas Anas ya untuk bersuara, tapi karena beliau masih kena cuti menjelang bebas tentu belum bisa maksimal kan. Dan teman-teman akhirnya mendengar sendiri beberapa fakta, disegarkan kembali bahwa kriminalisasi itu nyata adanya. Dan satu yang paling penting yang jadi publik mengatakan kapan Anas gantung di Monas.
Makanya sudah jelas pernyataannya Mas Anas adalah Rp1 Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Rp1 Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Putusan PK mengatakan Mas Anas tidak terkait, tidak terlibat dengan kasus Hambalang. Mas Anas dihukum dengan kasus korupsi berkelanjutan dan tidak pidana pencucian uang berulang kali, tapi dikaitkan dengan kongres di Bandung di dalam grup Permai, di mana grup Permai ini konon menerima VV proyek dari berbagai proyek yang bersumber dari APBN. Inilah yang disebut korupsi berlanjut gitu. Kemudian uang ini kemudian dipakai untuk di kongres. Makanya hitungan ganti rugi ini pun sampai sekarang belum ada ketemu rumusnya. Angka itu dari rumus angka berapa? Kecuali hitungan jumlah DPC dan DPD yang dipakai pengalinya. Makanya itu saya kira memang sudah nggak ada linear lagi. Janji Mas Anas sudah terbukti bahwa tidak terbukti terkait Hambalang. Tetapi urusannya sekarang Mas Anas adalah menjelaskan soal kongres. Uang yang katanya dibawa ke kongres itu kan hari ini diklarifikasi ke publik, mudah-mudahan dengan proses eksaminasi, proses-proses seperti itu bisa berjalan dengan baik. Makanya saya jadi aneh ketika BW, Abraham Samad, Novel Baswedan mengatakan untuk apa ada diskusi lagi. Eksaminasi ini kan hal yang ilmiah yang bisa kita bawa ke dunia-dunia kampus. Oke lah, pengadilan sudah selesai, tetapi jejak-jejak penanganan hukumnya kan masih ada. Daripada membuat podcast mereka berdua TikTok-TikTokan, katanya tidak perlu dibahas tapi dia bahas, kan lebih baik TikTok-TikTokan dengan kita saling buka data masyarakat.